Selamat datang kembali di ulasan.id. Pada episode kali ini Sil akan mengulas mengenai casing dari Deepcool. Nih, kayak contohnya udah ada di sebelah Sil. Dan yang spesial kali ini Sil bukan hanya sekedar untuk nge-review, tapi bakal coba untuk build PC pakai casing yang kece banget ini. Kerennya, casing ini udah include sama water cooling dan juga ini kan tipe mid tower yang bernama Deepcool Genome ROG Certified Edition. Kira-kira kalian pasti penasaran nih seperti apa? Langsung aja. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Yap, pertama-tama sebelum lanjut untuk otak-atik build PC kita ini, Sil mau kasih tau dulu. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang nanya bedanya apa sih sama Genome yang biasa dan versi ROG-nya ini. Jadi sebenarnya overall sih perbedaannya nggak ada. Cuman kalau di ROG series ini kita bisa ada LED-LED-annya yang bisa kalian kostumisasikan sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalau yang Genome biasa kan pasti kalian cuma bisa pilih satu warna, kayak ada merah, biru, hijau, dan itu nggak bisa diganti-ganti. Dan ini bisa disinkronisasikan untuk motherboard Asus yang pastinya udah ada RGB headernya. Dan yang pasti untuk pengaturan LED-nya udah gampang banget. Jadi nanti kalian bakal dikasih remote tersendiri untuk ngatur-ngatur warna-warna lampu sesuka kalian. Dan untuk kalian nih yang kemungkinan lagi nyari-nyari casing untuk membungkus segala komponen-komponen kalian, terutama yang bertema ROG, Sil mau banget ngeracunin kalian untuk pilih dia yaitu casing dari Deepcool Genome ROG Certified Edition, karena ini udah keren banget. Dan nanti Sil bakal tunjukin juga kan cara build PC-nya, dan Sil pakai barang-barang yang bertema ROG. Pasti kalian bakal ngiler ya. Oke deh, sekarang saatnya untuk lihat bagian luar dulu nih dari casing yang keren ini. Genome ROG ini memiliki tinggi 505 mm, panjang 506 mm, dan lebar 210 mm. Desain dari casing ini memang terlihat simpel, namun yang pasti dibalut dengan warna hitam DAF dan terdapat list yang berwarna merah. Di bagian depan dan di bagian atas kita bisa melihat terdapat lubang-lubang yang dimana itu berfungsi untuk keluar masuknya udara yang tentunya dilapisi oleh dust filter. Dan untuk di bagian depannya kita akan mendapatkan reservoir yang spiral berwarna merah dengan ukuran yang lumayan cukup besar. Untuk di bagian atasnya kita juga akan mendapatkan power atau reset buttons, 2 buah USB 3.0 dan juga audio jack. Next kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang kita akan mendapatkan satu slot fan 12 cm, terus terdapat pula 7 slot expansion. Spesialnya lagi nih, Genome menambahkan 2 expansion lagi bagi kalian yang ingin memasangkan VGA card kalian secara vertikal. Dan Genome sudah menyediakan kabel extensionnya juga nih, jadi buat kalian nggak perlu cari-cari lagi deh. Dan PSU slotnya yang sudah support sampai ATX PS2. Untuk side panelnya tentu saja sudah transparan dong, namun sayangnya di sini belum full transparan ataupun memakai tempered glass. Mungkin kedepannya akan menjadi full transparan ataupun memakai tempered glass untuk mempercantik tampilan casing ini. Di bagian bawahnya juga terdapat dust filter untuk PSU-nya. Cara membukanya juga cukup mudah banget kok, jadi buat kalian bisa dengan mudah untuk melakukan pembersihan. Oke, itu dia tadi Sisil udah ngajak kalian untuk melihat bagian luar dari casing ini. Sekarang kita mau lanjut lagi nih untuk ke bagian dalam dari casing ini. Dan Sisil mau ingetin lagi, seperti di awal tadi Sisil bilang kalau casing ini sudah include sama water cooling-nya. Jadi kalau kalian membeli casing ini sudah pasti akan mendapatkan full set water cooling. Mulai dari CPU block, pump, reservoir, dan juga radiator. Radiator yang kalian dapatkan di sini juga nggak nanggung-nanggung nih ukurannya, yaitu 360 mm. Dan semuanya itu sudah terpasang rapih di dalam casing ini. So, jadi kalian tinggal pasang dan langsung dipakai aja. Dan cara untuk pemasangannya juga nggak terlalu ribet banget kok. Makanya nanti Sil mau kasih lihat nih langsung aja cara pemasangannya. Water cooling ini sudah mensupport soket Intel mulai dari LGA 2011 V3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, dan juga 1150.
Dan tentunya sudah mensupport soket dari AMD mulai dari FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, dan juga AM2. Yang kita pasang di sini yaitu soket Intel LGA 1151. Dan untuk kalian yang mau build PC pakai prosesor terbaru dari AMD, kalian tinggal beli aja mountingnya, karena mounting AM4 juga dijual secara terpisah. Genom ini juga mensupport motherboard dari mini ATX, micro ATX, ATX sampai ATX L. Dan untuk VGA cardnya yang dapat kalian pasang panjangnya bisa mencapai 330 mm. Terdapat juga PSU covernya, yang dimana itu membantu banget untuk masalah kabel manajemennya. Jadi sisa kabel kalian bisa kita masukkan semua ke dalam PSU cover ini. Untuk di bagian PSU covernya juga terdapat logo ROG yang ber-LED. Di bagian depan casing ini kita juga bisa menambahkan dua fan yang berukuran 12 cm, serta drive base yang kita dapatkan di sini terdapat 4 buah, 2 untuk SSD dan 2 lagi untuk hard disknya. Cara pemasangannya tentunya juga sudah gampang banget kok. Yap, sekarang kita lanjut aja ke bagian rakit-merakit nih yang udah ditunggu-tunggu banget. Buat Sisil pribadi juga udah penasaran banget gitu kan, gimana sih kerennya kita ngebuild PC menggunakan casing dari Deepcool Genom ROG Certified Edition. Langsung aja guys. Untuk motherboard yang Sisil pakai di sini tentunya dari Asus, yaitu Asus Maximus 9 Apex. Nah, kenapa Sisil harus pakai ini? Karena banyak banget LED-nya dan pastinya bakal membuat PC Sisil ini menjadi makin kece lagi. Untuk prosesornya Sisil juga pilih Intel Core i7 7700K. Karena sekalian Sisil juga mau tes nih performance dari water coolingnya ini. Dan untuk RAM-nya Sisil menggunakan RAM dari Gel Evo X 2x8GB. Dan tentunya sudah RGB juga dong. Apalagi RAM ini juga sudah mensupport dengan aura RGB. Jadi nantinya akan seirama dengan yang lainnya. PSU-nya juga Sisil pakai yang ada RGB-nya juga. Dan VGA-nya juga di sini kita pakai yang masih anget-anget banget nih, yaitu Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founder Edition. Pokoknya bakalan makin kece banget kan? Apalagi naruhnya di vertikal pasti bakalan tambah keren. Dan satu lagi nih yang gak kalah kerennya, biar PC ini makin menyala-nyala, makin bling-bling, Sisil juga akan menambahkan Deepcool RGB Stripe 360 yang udah bisa diatur pakai remote juga. Ya guys, gimana nih? Jadi udah kita lihat nih di sebelah kiri Sisil, PC-nya udah jadi, yang barusan aja kita rakit bareng-bareng. Tadi Sisil udah tunjukin cara build PC-nya, udah sama-sama kita lihat bersama kan. Akhirnya udah jadi. Gimana menurut kalian, udah bisa ngalahin Chandra Liau kah? Ya, sebagai brand ambassador baru dari Asus. Kali Sisil juga nggak mau kalah gitu kan ya. Dia bisa ROG, kalau ini Sisil kali ini semuanya temanya ROG dan juga udah LED ya kan. Jadi yang pastinya nggak kalah. Oke, dan ngomong-ngomong PC udah jadi. Biar enaknya kita cari penemannya gitu kan, pendampingnya, yaitu Sisil pakai monitor ROG Swift PG258Q, dan juga untuk keyboardnya Sisil pakai ROG Claymore. Jadi nanti kita bakal sama-sama ngetes kayak gimana performanya dan water coolingnya yang pasti. Ya, sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian untuk tes performanya dari water cooling. Dan untuk kali ini saya akan mencoba dinginin Intel Core i7 7700 dan menggunakan 3 software, yaitu 3D11 Performance, Cinnband, dan juga Furmark. Dan untuk mengetahui seberapa suhu yang dihasilkan dan berapa watt yang dikeluarkan daya dari CPU-nya, Sisil mau pakai HW Info. Selain itu, ngomong-ngomong soal pasta, Sisil nggak mengganti pastanya, jadi menggunakan pasta yang memang sudah dari bawaan aslinya. So, gimana? Langsung aja. Nah, pada default clocknya suhu idle berada di 31 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke full load-nya. Seperti yang tadi Sisil bilang, kita akan mengetes menggunakan 3 software. Untuk tes yang pertama, Sisil pakai 3D Mark 11 Performance P6. Nah, pada tes pertama menggunakan 3D Mark 11 Performance P6, suhunya yang dihasilkan mencapai 68 derajat Celcius. Next, lanjut kita ke tes kedua saat Core i7 7700K ini dibakar melalui Cinnband R15 dengan default clock suhunya yang dihasilkan mencapai 76 derajat Celcius. Dan yang terakhir, tes ketiga, Sisil menggunakan Furmark, suhu default clocknya mencapai 79 derajat Celcius. And anyway, suhu di ruangan saat ini di 24 derajat Celcius.
Nah guys, gimana itu dia tadi kita udah lihat sama-sama nih hasil benchmark testnya untuk water coolingnya. Pastinya oke banget kan, kalau menurut Sisil itu udah wah banget karena memang water cooling yang diberikan dari casing ini udah didesain khusus untuk bisa menahan panas lebih baik lagi, lebih oke lagi tentunya. Apalagi juga udah ada reservoirnya di bagian depan casing ini yang tentunya kalian udah nggak perlu ditanyakan lagi dan tidak perlu diragukan lagi. Nah, dengan harga 3 jutaan tentunya kalau menurut Sisil casing ini udah oke banget dan inovatif banget karena yang tadi Sisil udah kasih tau ke kalian nih dari tadi, jadi udah ada reservoir di bagian depan dan tentunya untuk build quality-nya juga udah oke banget. Nah, untuk bahannya casing ini menggunakan bahan SGCC plus plastik ABS dengan ketebalan yang ukurannya berbeda dari casing-casing lainnya yaitu 0,8 mm. Dan untuk water coolingnya udah pasti adem banget karena menggunakan radiator 360 mm dan lagi-lagi karena sudah terdapat reservoirnya. Nah, intinya Sisil sih udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, udah speechless banget ngelihat casing Genome ROG series ini yang udah kece abis. Yang pastinya untuk saran kasih masukan nih. Sisil cuman bisa kasih saran di bagian side window-nya aja kali ya. Mungkin nanti bisa lebih full gitu kan, full akrilik ataupun menggunakan bahan tempered glass yang pastinya bisa makin kece lagi, bisa makin nunjukin lagi isi-isi komponen kece-kece kalian gitu kan. Apalagi udah LED yang pastinya bikin makin keren. So guys, gimana nih? Tadi kita udah rakit PC, udah ngebahas luar dalam dari casing ini, udah Sisil kasih lihat juga hasil benchmark testnya. Jadi sekarang waktunya Sisil mau minta pendapat kalian, gimana nih menurut kalian si Deepcool Genome ROG series ini. Kasih pendapat kalian di bawah sini, kasih komen, dan jangan lupa nih seperti biasanya untuk like, subscribe, dan share ke sosmed kalian agar kalian tidak tertinggal video terupdate tentunya dari Ulasan ID. Dan satu lagi yang nggak kalah pentingnya, jangan lupa untuk kunjungin website kita di ulasan.id. Yaudah deh, segitu dulu video ulasan bareng sama Sisil. Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya. This is a Chucky Beat production.